Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Reza, mahasiswa S1 jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya segala kebajikan dapat menjadi sempurna dan seluruh niat baik dapat terlaksana. Salawat beserta salam mari kita aturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan orang-orang yang sangat bersemangat mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Islam merupakan agama yang sempurna. Ada yang bertanya, benarkah? Kita jawab iya. Dikisahkan dalam sebuah Sahih Muslim, ada sebuah atsar di mana ada seorang musyrik yang bertanya kepada sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, "Qad 'allamakum nabiyyakum min syai'in? Qad 'allamakum nabiyyukum min kulli syai'?" Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman, iya, ajal. Memang seperti itulah, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 86, Nahnu nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Muhammad kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Islam memang akan selalu sempurna dan akan selalu cocok sesuai zaman dan waktu. Akan selalu mencocoki segala wilayah. Memang seperti itulah. Islam sempurna dalam cakupan pembahasan dan juga sempurna dalam membahas suatu perkara. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu pengajaran Islam tentang bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Pemirsa yang semoga Allah merahmati Anda dimanapun berada, kita dalam kehidupan tak lepas dari komunikasi. Ada kalanya kita mengalami perbedaan pendapat dengan teman ngobrol kita, atau kita melihat dalam forum diskusi maupun rapat, atau kolom komentar di media sosial, atau di podcast maupun talk show dan sebagainya, perbedaan pendapat. Namun sayangnya ada sebagian orang yang keliru menghadapi perbedaan pendapat ini. Mereka menyimpan dengki, dendam dengan mengatakan, "Oh, lihatlah suatu saat akan aku bungkam mulutmu dengan argumenku." Nauzubillah. Bahkan ada yang sampai bermusuhan. Tsumma nauzubillah. Lalu bagaimana Islam memberikan pengajaran kepada kita untuk menyikapi perbedaan pendapat ini? Agar mudah diingat, kami rangkumkan dalam berbagai poin 8 adab berbeda pendapat yang kami sarikan dari kitab Adab Harian Muslim. Yang pertama, ketika kita sedang menghadapi perbedaan pendapat dengan teman kita harus mengikhlaskan niat dan bertujuan untuk mencari kebenaran, tidak untuk membanggakan diri atau menjatuhkan harga diri teman kita. Yang artinya kita harus mensingkirkan hawa nafsu ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Yang kedua, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, kita harus kembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kemudian, apabila kamu berbeda pendapat dalam suatu urusan, kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik bagimu dan lebih utama akibatnya. Ini janji Allah, apabila kita mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan menjamin akibat yang lebih baik. Artinya kita dapat meminimalisir keburukan seperti yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, kita harus berprasangka baik kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, tidak mencurigai niatnya, tidak mencemarkan nama baiknya, dan tidak pula mengumumkan aib pribadinya. Yang keempat, sebisa mungkin kita harus menghindari perbedaan pendapat itu sendiri. Katanya kita selalu berbeda pendapat, iya, namun kita harus berusaha menghindari perbedaan pendapat itu sendiri dengan cara kita mencari berbagai kemungkinan yang baik di dalam pendapat yang ada orang lain, karena belum tentu kebenaran itu ada pada kita. Bisa jadi kebenaran itu ternyata ada di dalam pendapat orang lain. Yang kelima, kita tidak sembarangan mengungkapkan kesalahan orang lain, kecuali jika kita telah renungkan secara baik-baik dan kita telaah secara mendalam.
Yang keenam, kita harus memiliki kelapangan dada, jiwa yang besar ketika dikritik oleh orang lain ataupun dikomentarin. Yang ketujuh, ini yang paling penting, kita harus berusaha sebisa mungkin menghindari perbedaan pendapat dari permasalahan khilafiyah dari dalam masalah prinsip. Karena itu merupakan permasalahan yang sebenarnya telah diperselisihkan oleh para ulama kita sejak dahulu kala, dan menghindari masalah-masalah yang dapat menimbulkan fitnah. Yang kedelapan, kita harus menjaga etika berdebat ketika berdebat dengan cara menghindari pertikaian dan percekcokan. Ini tips yang dapat kami sampaikan dalam Islam tentang bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat. Semoga ke depannya kita dapat menjadi orang lebih bijak dan terhindar dari permusuhan, sehingga kita dapat hidup dengan damai sebagai seorang muslim yang penuh dengan kasih sayang. Mungkin kami cukupkan pembahasan sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.